Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah ya. Dan juga tidak lupa ketika mungkin kalian dihantam sebuah masalah ataupun problem ataupun konflik ya, apapun itu, baik itu yang berat maupun yang ringan, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan keluar ya. Itu doa saya ataupun harapan saya buat kalian semua, wabil khusus ya yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai untuk harinya hari Sabtu sampai batas waktu hari Senin ya. Katakanlah mulainya tuh ya tanggal 23, 24 sampai batas waktu tanggal 25. Artinya kan 3 hari ke depan, Sabtu sampai Senin. Ya meleset-melesetnya paling 1 hari ya. Untuk temanya kali ini saya akan mencoba mengambil tema ya. Maksud saya begini, saya akan mencoba mengambil tema, saya akan mencarikan informasi ataupun berita ya dari kalian. Nanti kira-kira eh, harapan dan impian apakah ya yang akan bisa terwujud ya, sekali lagi impian dan doa apa ya yang kira-kira akan terwujud ataupun yang akan kalian rasakan di 3 hari ke depan ya. Tentunya tetap ada 3 faktor ya, ketika nanti kalian mungkin diuntungkan di secara asmara ya, maksud saya bisa saja impian harapan kalian itu diberikan ya, diberikan keberuntungan di faktor asmara, ya syukuri aminkan. Bisa saja nanti diberikan di faktor pekerjaan, ya syukuri aminkan. Bisa saja nanti diberikan di masalah finansial ataupun keuangan, ya syukuri saja. Intinya 3 faktor ini ketika mungkin mengena kalian salah satunya, ya syukuri saja. Ya syukur-syukur ketiga-tiganya mengena sama kalian. Asmara kalian diuntungkan, terus pekerjaan kalian diuntungkan, sama keuangan kalian diuntungkan ya. Semoga saja impian ataupun harapan kalian bisa diuntungkan untuk ketiga-tiganya ya. Semoga bisa dimengerti sobat ya maksud saya. Oke ya, di informasi terakhir tetap saya selalu mengatakan di poin terakhir ini, apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas mengajak, nggak tahu nanti yang tarik energinya siapa ya. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, ya harap dimaklumi ya. Karena ini kan bersifat luas. Saya juga nggak tahu nama kalian. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya meskipun ini general reading, ya syukuri, syukur alhamdulillah. Ya, kan seperti itu. Amin kan sobat, karena ucapan adalah doa. Kan seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi biar saya bisa tahu nama kalian ya, sedikit info dari kalian sehingga saya akan bisa fokus, itulah yang akan saya tembak ya. Nah, dengan demikian nanti yang konsul akan bisa menemukan suatu jawaban yang akurat, karena sekali lagi sudah banyak sekali ya, baik yang sahabat kita yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia ya, itu konsul alhamdulillah semua pada akurat. Dan di situ nanti ketika memang ada kesulitan, ya akan saya kasih opsi-opsi pilihan ya, agar bisa lepas dari keterpurukan, agar bisa terbuka kembali aura yang semula adanya suatu tembakan black magic. Kan kira-kira seperti itu intinya ya. Next, lanjut sobat ya, setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras ya.
Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Pisces, artinya zodiak Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat untuk Pisces, informasi apa yang akan kalian dapatkan. Untuk asmara ya, Pisces, kartu utama kalian kartu utama kalian muncul petunjuk The Hermit, ada Pak Tua berjalan di gelap malam membawa tongkat sama lampu ya, Pisces ya. Dikonfirmasi sama kartu, wow, ini kenapa ya, ada The Devil kali ya, ada sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis itu ya, atau Saiton ini. Ini kalau saya tangkap ya, ini Pisces ya, ini mengejutkan ya di 3 hari ke depan ya. Ini kelihatannya Pisces sedang banyak masalah ataupun sedang terjadi problem ataupun konflik di sini ya, Pisces ya. Jadi mungkin tidak bisa terbantahkan di sini bahwa asmara kalian sedang mengalami suatu goyah, dihantam sebuah masalah untuk bisa menuju stabil secara keharmonisan, secara damai, secara saling pengertian, saling menyayangi. Di sini kelihatannya berat ya, Pisces ya. Ini kenapa sama Pisces ya? Seakan-akan Pisces di sini mencoba untuk apa ya? Mencoba untuk berdamai dengan dirinya sendiri, mencoba untuk bersabar ya, mencoba untuk berusaha keras, ini kelihatannya Pisces ya. Karena di sini liku-liku tentang seputar asmara masih banyak, liku-liku masih banyak jalan yang terjal ya. Ini beda lah ya sama sama yang kemarin di sini. Ini jelas Pisces ada suatu masalah ini ya. Ketika mungkin kalian belum terjadi, ini kelihatannya di 3 hari ke depan harap waspada karena akan ada suatu masalah yang menghantam kalian. Bisa saja ini belum terjadi, bisa akan terjadi, dan bisa sudah terjadi di sini. Ya, makanya Pisces harus sangat berhati-hati, harus sikapi dengan rasa kedewasaan, jangan dituruti emosi kalau tidak ingin semakin membesar. Karena apa? Karena di sini benar-benar warning kuat untuk Pisces ya. Ini ya, warning kuat ya, istilahnya harus benar-benar diperhatikan karena di sini kalian tertembak ada suatu black magic, ada sesuatu orang yang iri hati menembakkan energi negatif sehingga membuat aura kalian tertutup. Nah, ketika aura kalian tertutup di sini banyak masalah, banyak godaan ya, banyak konflik, banyak problem, banyak istilahnya itu selisih pendapat ataupun selisih omongan ataupun selisih kata-kata sama pasangan kalian di sini. Ya harap berhati-hati ya untuk Pisces ya. Di sini menggambarkan energi yang benar-benar kurang bagus, yang dimana semula mungkin damai, harmonis, kelihatannya akan goyah gitu loh, akan berubah menjadi sebuah konflik di sini. Ya kelihatannya Pisces sedang dilanda sebuah masalah yang cukup lumayan di sini Pisces ya. Oke, nanti saya deteksi biar lebih jelas. Sekarang di pekerjaan, wow ini mantap ya, ini Pisces ini kenapa ya, Pisces juga di pekerjaan kartu utama kalian muncul The Magician loh ini. Ya. Ini kartu utama kalian sudah The Magician di sini. Kartu konfirmnya ini cukup bagus ya. Kartu konfirmnya kalian muncul petunjuk Ace of Pentacles, tangan keluar dari awan memegang koin besar. Ini kalau masalah pekerjaan ataupun karir ya. Di sini mungkin begini ya. Ketika kalian berharap adanya suatu kestabilan ya, adanya suatu pencapaian target, terwujudnya harapan impian, apalagi kesuksesan. Di sini memang apa ya, itu akan bisa tercapai ya. Cuman di sini
serasa sedikit berat sobat. Kenapa saya mengatakan kalau kalian mencapai kestabilan itu sedikit berat? Karena di sini muncul petunjuk The Magician, artinya apa? Di sini ada residual energi yang sedang menghantam kalian, gitu loh, ya. Yang sedang bersarang di dalam diri kalian. Satu, energi itu bisa positif ya, yang tiba-tiba akan mendadak sebagai kejutan buat kalian. Entah itu tiba-tiba kalian mendapatkan suatu hasil yang baik, pencapaian target. Nah, bisa saja ini yang semula kalian akan mencapai target, ya akan ada suatu kegagalan. Artinya akan ada suatu keburukan di dalam pekerjaan ataupun di dalam karier kalian. Karena jelas di sini adanya suatu residual energi. Nah, tinggal bagaimana yang lebih kuat, energi positif atau energi tembakan black magic. Ketika energi positif yang lebih kuat, kalian akan diuntungkan. Intinya di situ ya. Ketika tembakan energi black magic dari orang-orang toksik itu lebih kuat, ya kalian akan dirugikan dalam hal ini. Kalian akan banyak masalah, banyak hambatan, bahkan sulit untuk mencapai target-target yang sedang kalian inginkan di sini. Nah, seperti itu ya. Cuman kalau saya menangkap ya, ini belum secara terawangan, secara tarikan energi kartu ini lebih kuat yang mana. Nah, di sini kelihatannya kalian bersyukur ya, kelihatannya ini secara tarikan energi kartu terlihat akan lebih kuat energi yang positif. Nah, gitu loh. Jadi akan ada suatu apa ya? Akan ada suatu keberhasilan juga. Cuma di sini harus tidak lepas dari usaha kalian, sobat ya. Ingat ya, sekali lagi ini akan bisa terwujud ya, meskipun kartu kalian menggambarkan lebih berpihak di energi positif, artinya akan ada kejutan yang baik. Cuma di sini apa ya, disarankan itu harus dari tindakan kalian sendiri ya. Artinya kalian harus mampu menjemput sebuah cita-cita ya. Kalian harus bisa menjemput sebuah target, jangan menunggu. Ibaratnya seperti itu. Jadi kalian harus adanya usaha sobat, gitu loh. Bagaimana pun caranya kalian harus usaha keras untuk bisa mencapai target, untuk bisa mewujudkan impian, apalagi kesuksesan, apalagi keberhasilan. Nah, itu akan bisa terwujud dengan kalian ada suatu perjuangan. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika kartu ini muncul bagus ya, Ace of Pentacles, tapi kalian diam ya, tidak mau ada suatu pergerakan, apalagi sudah tahu bahwa kalian susah mencapai target, terus kalian diamkan, kalian tidak ada usaha untuk memperbaiki ataupun tindakan apapun itu, ya ini akan sama juga gitu loh. Jadi sekali lagi ini akan berpeluang besar ya, selama kalian ada suatu tindakan ya. Contoh, ketika ada kesalahan ya segera diperbaiki. Nah, ketika ada suatu penutupan ya segera dinetralkan. Nah, itulah yang saya maksud. Maka di sini akan mengikuti kalian adanya suatu keberuntungan, adanya suatu pencapaian target. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kalau di pekerjaan, kalau di keuangan, di sini kartu utama kalian muncul petunjuk 10 ya, 10 Pentacles. Itu ada 3 orang pertaburan 10 koin ataupun 10 Pentacles di sini. Terus dikonfirmasi sama kartu Death ya. Ini ada prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat. Ini Death ya. Oh, ini kenapa ya dengan Pisces ya? Ini kartu konfirmnya mengatakan tembakan semua ini Pisces ya. Tidak main-main ini Pisces ya. Ini ya, kalau kartu utama ya secara pekerjaan di sini jelas ya, Pisces kelihatannya akan diuntungkan gitu loh. Akan ada beberapa rezeki yang kelihatannya mungkin dijanjikan ya sama orang, dan itu akan terrealisasi. Mungkin juga ada suatu kelancaran rezeki, entah besar entah kecil, entah terduga maupun tak terduga. Ini kelihatannya bagus loh ya, kelihatannya kalian ada hoki di sini. Kelihatannya seperti itu, adanya suatu apa ya, keberuntungan di faktor keuangan. Cuman entah kenapa ya di sini kelihatannya apa ya, dengan seiring berjalannya waktu ya, di sini tiba-tiba seperti ada suatu penyetopan di sini sobat. Ada sesuatu ketidakstabilan, ada sesuatu yang kalian harapkan yang semula baik, semula tertata rapi tentang kestabilan, tentang adanya suatu kelancaran rezeki, tiba-tiba di sini terasa banyak sendatan, terasa mampet. Nah, karena di sini jelas muncul Death, artinya apa? Kalian tertembak lagi-lagi di sini ya. Kalian tertembak dengan suatu kiriman black magic, dan itu membuat aura kalian tertutup sehingga banyak suatu masalah. Cuman di sini Death ini menyarankan apa? Ketika kalian dihantam masalah ya, kalian harus berani melangkah ke depan sobat. Apapun itu, artinya apa? Harus berani menyelesaikan masalah. Ketika kalian sudah mendapatkan solusi ya, mungkin secara pemikiran maupun secara intuisi, ya itu jalankan. Nah, kan seperti itu ya. Kalau secara intuisi mungkin ketika kalian merasakan kok masalah ini apa ya, yang saya dapatkan ini tidak wajar, banyak keganjilan ya, saran saya itulah bahwa kalian sudah diberi teguran dalam energi rasa, makanya harus dinetral. Nah, itu yang saya maksud. Jadi kalian harus berani menyelesaikan masalah apapun itu.
baik secara pemikiran maupun secara penetralan. Ya. Ketika kalian diam, apalagi mundur, ini akan semrawut sobat. Kalian akan benar-benar sangat kesulitan sekali. Karena di sini kalian disuruh tegas untuk berani melangkah maju, untuk bisa berani menyelesaikan masalah apapun yang terjadi. Agar apa? Agar menemukan keseimbangan lagi gitu loh. Agar menemukan kestabilan lagi di faktor keuangan. Akan adanya suatu hobi, akan adanya suatu kerjakan yang lancar lagi seperti dahulu. Kan seperti itu ya. Karena saya menangkap di sini semakin hari pasti semakin adanya suatu penguatan energi gitu loh. Mungkin banyak dari kalian yang mungkin sudah merasakan ya, tapi kalian biarkan, tidak mau dinetralkan. Nah, ini akan merambat gitu loh. Terbukti adanya apa? Setiap kartu dikonfirm ya, mulai dari kartu asmara konfirmnya mengatakan ada the devil ya. Kartu asmara muncul, maaf, kartu pekerjaan muncul the magician. Kartu keuangan muncul death. Ini artinya melambangkan residual energi, melambangkan residual energi semua, baik di pekerjaan maupun di keuangan. Bisa saja ini bisa saja pertanda baik, bisa saja pertanda buruk. Ya sama di keuangan juga. Bisa saja nanti akan ada suatu kejutan baik ya, ada suatu perubahan, entah kalian mendapat suntikan dana dari mana ataupun rezeki dari mana. Bisa saja seperti itu. Nah, bisa saja di sini kalian akan dirugikan. Bisa saja kalian contohnya tiba-tiba ada suatu masalah menghantam dan kalian harus mengeluarkan keuangan yang cukup besar. Nah, yang ditakutkan kan seperti itu ya. Nah, makanya sering saya mengatakan kalau kalian sudah merasakan itu hal yang tidak wajar, ya segera dinetral sebelum kita habis-habisan. Nah, kalau bisa sendiri ya monggo dinetral sendiri sobat gitu loh. Kalau kalian tahu doanya, tata caranya seperti apa ya monggo dinetralkan sendiri gitu loh. Ketika kalian tidak tahu kan tidak ada salahnya minta bantuan atau konsultasi sama orang-orang di bidangnya. Kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya, ini pasti kelihatannya apa ya? Energi kalian ini cukup berat ya untuk basis ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ini basis. Ya, ini untuk basis ya. Informasi apa yang akan kalian dapatkan ya? Impian dan harapan, apakah itu akan membawa keberuntungan tentang hal asmara? Di sini kelihatannya berat ya basis ya untuk di hari ke depannya. Kelihatannya kalian sedang diuji, ada suatu masalah, ada suatu problem di sini. Karena jelas ada ketertembakan, ada suatu orang yang toksik, yang iri hati, yang memang akan mengacaukan hubungan asmara kalian, biar menjadi kacau, biar menjadi selisih, biar memanas, kira-kira seperti itu. Jadi harap waspada kalau bisa dinetral ya. Kalau di pekerjaan ya, ini saya menangkap apa ya? Ini peluangnya cukup bagus ya basis ya. Asalkan satu. Di sini kalau kalian ada suatu penetralan sobat gitu loh. Karena di sini tetap ya, biarpun kalian didukung sama kartu Ace of Pentacles ya. Di sini kalian harus ada suatu tindakan apapun itu. Ya tergantung masalah kalian. Ketika kalian bisa ketika kalian dihantam sebuah masalah tapi kalian masih bisa menemukan secara pemikiran, ya itu nanti akan bagus gitu loh. Akan menemukan sebuah Ace of Pentacles. Nah, tetapi ketika kalian menemukan solusinya itu dengan cara intuisi, dengan cara penetralan. Nah, sama di sini juga akan bagus. Artinya di sini kalian harus adanya suatu tindakan sobat gitu loh. Biar apa? Biar Ace of Pentacles ini mengena sama kalian gitu loh. Biar apa yang menjadi target kalian selama ini ya, mungkin kestabilan, keberhasilan, kesuksesan, pencapaian impian agar bisa terwujud. Nah, ini tergantung tindakan kalian. Makanya saya tadi mengatakan tergantung bagaimana kalian mendapatkan sebuah masalah. Kalau masalah itu sudah tidak dilogikakan, sobat, kalian melogikakan ya, mencoba untuk dilogikakan, terus kalian tidak menemukan solusi, kok seperti aneh, seperti itu tidak wajar. Nah, itu tidak akan bisa ketemu. Larinya ke energi rasa, larinya ke batin, ke hati ya. Jadi apa yang sedang kalian rasakan, kok ini tidak ada kewajaran, ya segera dinetral. Kuncinya di situ. Maka di sini Ace of Pentacles akan kalian dapatkan. Jadi tidak semakin terpuruk kalian. Ketika kalian biarkan, sering saya mengatakan itu semakin lambat laun semakin terpuruk sobat. Gitu. Semakin akan susah, ya, akan mengakar, kan seperti itu. Jadi jelas informasi yang akan kalian dapatkan di sini 50-50. Kalau di keuangan ya, informasi apakah yang akan kalian dapatkan ya?
tentang impian dan harapan yang akan bisa terwujud, akan hal kepositifan, kelancaran, apakah itu bisa terjadi sama kalian? Di sini pasti jelas ya, hampir sama. Kalian sepertinya tertembak di faktor keuangan juga, gitu loh. Jadi ada dikatakan masih 50-50 gitu loh ya. Bisa saja 50% ini mendadak baik ya, kalian mendapatkan suatu rezeki entah dari mana datangnya, baik itu terduga maupun terduga besar atau kecil. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, yang 50% ini bisa saja adanya suatu penyetopan. Mungkin kalian sedang dijanjikan ataupun akan dikasih keuangan ataupun deal-dealan masalah keuangan tiba-tiba gagal di sini. Nah, bisa saja seperti itu yang 50%-nya karena jelas di sini ada suatu tembakan. Di sini adanya death. Makanya death ini melambangkan ketika kalian mendapatkan suatu masalah, jangan segan-segan ataupun jangan takut-takut, kalian harus berani melangkah maju. Artinya temukan solusi. Masalah berhasil atau tidak itu dipikir dipikir belakangan sobat, gitu loh. Yang penting kalian ada usaha dulu ya untuk bisa dinetralkan. Kan seperti itu ya untuk Pisces ya, agar bisa lebih baik ke depannya. Karena di sini ada suatu hoki sebetulnya kalian. Tapi berhubung ada yang menyetop kalian, ya artinya keluar dead. Itu sebagai petunjuk buat kalian agar bisa waspada, agar bisa adanya suatu usaha dan penetralan. Kan intinya di situ ya. Oke ya untuk sahabat Pisces, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga bermanfaat. Tetap yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat. Karena pada dasarnya kalian sendirilah yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, biar tidak ada rasa saling menyalahkan. Jadi entah cocok, entah tidak, entah resonate, entah tidak, ya saya kembalikan sama kalian. Jadi sikapilah semua dengan bijak, ya, karena ini kan juga bersifat general reading. Tetap di segmen terakhir saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah sobat, dan itu jauh di nalar logika, banyak ketidakwajaran. Jangan dibiarkan, apalagi kalian sudah merasakan, sudah mengetahui semakin hari kok semakin terperosok ya saya, semakin hari kok semakin minus ya. Nah, di situ gitu loh, kalian harus cepat dicegah dengan apa? Solusinya agar bisa membaik lagi, agar bisa stabil lagi. Ya dengan dua syarat tetap. Satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga dua, lakukan tahap ikhtiar. Tanya orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar masuk. Nah, ketika kalian bisa sendiri ya monggo, kalian netralkan, mungkin tahu doanya, mungkin tahu tata caranya, ya monggo kalian netralkan. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Kan seperti itu. Karena apa? Ketika kita itu sudah merasakan tapi kita biarkan, ya nasib nggak akan mau berubah gitu. Karena nasib mengikuti kita. Makanya harus adanya suatu perjuangan, harus adanya suatu ikhtiar. Kita yakin ya bahwa yang sudah kita perjuangkan nantinya, yang sudah kita ikhtiarkan nantinya tidak akan mengkhianati sebuah hasil, asalkan kita mempunyai niat yang positif, yang baik, kan seperti itu ya. Oke ya untuk sahabat Pisces, semoga tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.